Paling tidak sekarang ini sudah terbentuk 3 koalisi dalam kaitannya dengan kontestasi Pilpres yang kalau tidak ada penundaan akan berlangsung pada tahun 2024. Perlu diketahui, melihat perolehan suara atau perolehan kursi di parlemen berdasarkan hasil pemilu 2019, hanya PDIP yang tak perlu berkoalisi. Maksudnya, tanpa bekerja sama dengan partai politik lain pun, PDIP berhak mengusung pasangan capres-cawapresnya sendiri. Tapi, agar lebih kuat, diperkirakan PDIP tetap membutuhkan parpol lain, sehingga peluang capres-cawapresnya menang di Pilpres 2024 akan semakin besar. Berikut ini adalah partai-partai yang telah menjalin koalisi, yakni 3 koalisi yang telah disinggung di atas. Pertama, Koalisi Perubahan, KP, yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Kedua, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang dideklarasikan oleh 2 parpol, Gerindra dan PKB. Ketiga, Koalisi Indonesia Bersatu, KIB, yang dibentuk pada 13 Mei 2022 oleh 3 parpol, yakni Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan PAN. Di antara ketiga koalisi itu, KP sudah punya capres yang sudah disepakati bersama, yakni Anies Baswedan. Tapi belum ditetapkan siapa cawapresnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dipersilakan memilih cawapres yang dikehendakinya. Meskipun Demokrat berharap ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, yang dipilih Anies. Demikian pula PKS menginginkan kadernya yang mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan, sebagai cawapres dari KP. KIR sudah pasti mengusung Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga menjadi Menteri Pertahanan, sebagai capres. Cawapresnya masih belum jelas, tapi PKB tentu saja mengharapkan Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar sebagai pendamping Prabowo. Nah, KIB meskipun lebih awal dibentuk, justru sama sekali belum jelas siapa capres yang akan diusungnya. Maka, menarik mencermati bagaimana kira-kira skenario yang disusunnya. Jika dilihat jagoan dari masing-masing partai anggota KIB, aspirasinya berbeda-beda. PAN berterus terang mendukung Ganjar Pranowo Erick Thohir. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di depan Presiden Joko Widodo saat Rakornas PAN di Semarang pada 26 Februari 2023 lalu. Padahal baik Ganjar maupun Erick bukan kader PAN. Bahkan Ganjar yang juga Gubernur Jawa Tengah itu adalah kader PDIP. Gara-gara sikap PAN tersebut, PDIP sempat menyinggung soal etika politik bila sebuah parpol mengusung kader parpol lain tanpa bermusyawarah terlebih dahulu. Agak mirip dengan PAN, P3 juga menjagokan kader parpol lain. Dalam beberapa kesempatan, P3 menyatakan niatnya untuk mendukung Sandiaga Uno yang sebetulnya kader Gerindra. Bagaimana dengan Golkar? Sejauh ini Golkar konsisten mendukung ketua umumnya sendiri, Erlangga Hartarto, sebagai capres. Ya, minimal menjadi cawapres. Melihat kondisi seperti ini, di mana belum terdapat titik temu antara PAN, P3, dan Golkar, ada kemungkinan terjadi kebuntuan politik. Skenario kebuntuan politik itu bisa membuat KIB terancam bubar. Ini merupakan prediksi Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Seperti diberitakan Kompas.com. Tapi ada skenario kedua yang sangat positif bagi KIB yang disampaikan oleh Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaidi. Ari Junaidi yakin jika KIB akhirnya bersatu dengan PDIP dan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres, kalau ini terjadi, KIB mungkin tak terbendung pada Pilpres 2024. Hal ini mengingat elektabilitas Ganjar masih yang tertinggi menurut hasil survei tim Litbang Kompas yang dirilis awal Maret 2023. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Irwan Rinaldi Sikumbang yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul 2 Skenario KIB, Menggayat PDIP atau Terancam Bubar. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.